Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairus Saadah dengan NPM 206900012. Kali ini saya akan membahas mengenai bakteri Clostridium botulinum. Yang pertama ada klasifikasi dari bakteri Clostridium botulinum. Domainnya bakteria, divisi Firmicutes, kelas Clostridia, ordo Clostridiales, famili Clostridiaceae, genus Clostridium, dan spesies Clostridium botulinum. Karakteristik dari bakteri Clostridium botulinum. Yang pertama, bakteri berbentuk batang, mempunyai koloni yang beragam, bersifat anaerobik atau tidak dapat tumbuh di lingkungan yang mengandung oksigen bebas, motil atau dapat bergerak, bersifat gram-positif, dapat membentuk spora di daerah subterminal, di mana spora yang dihasilkan pada bakteri ini tahan terhadap panas dan neurotoksin, dapat memproduksi racun syaraf yang kuat, atau disebut sebagai racun botulin yang menyebabkan penyakit botulisme. Sumber dari bakteri Clostridium botulinum. Clostridium botulinum banyak ditemukan pada makanan yang kurang diproses, sosis, produk daging, sayuran kaleng, produk makanan laut, dan makanan kaleng. Biasanya bahan makanan yang diawetkan atau difermentasi secara manual adalah sumber umum botulisme pada makanan. Bakteri yang menyebabkan botulisme ini bisa bertahan pada makanan pada suhu kamar antara 21 sampai 37 derajat Celcius. Makanan yang mengandung bakteri penyebab botulisme memberikan bau atau rasa yang buruk pada makanan. Misalnya, mengonsumsi makanan yang tidak diolah dengan benar dan daging yang diawetkan, tetapi terjadi pembusukan. Produk makanan kaleng yang tidak dikemas dengan benar juga bisa menyebabkan bakteri Clostridium botulinum tumbuh. Hal ini ditandai dengan aroma tidak sedap, pengemasan yang mengembung, serta perubahan warna dan tekstur pada makanan. Pertumbuhan pada bakteri Clostridium botulinum. Clostridium botulinum membutuhkan kondisi anaerobik untuk pertumbuhannya. Pertumbuhan yang baik pada bakteri ini terjadi pada suhu 20 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius, sehingga untuk menghambat pertumbuhannya dapat dilakukan dengan memperhatikan suhu penyimpanannya, yaitu 10 derajat Celcius dan 4 derajat Celcius sampai 6 derajat Celcius. Produksi dari toksin botulisme dapat terjadi pada makanan kalengan non-asam yang tidak dimasak dengan sempurna sebelum disegel. Clostridium botulinum membentuk spora tahan panas yang dapat berkecambah menjadi sel bakteri vegetatif yang tumbuh subur di lingkungan anaerobik yang kondusif untuk produksi toksin yang sangat kuat. Peranan dalam makanan. Bakteri Clostridium botulinum termasuk ke dalam bakteri yang merugikan karena mengandung racun yang sangat kuat. Racun ini menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan paralisis atau kelumpuhan otot. Clostridium botulinum berperan pada stadium awal terjadinya dekomposisi bangkai hewan atau bahan sayuran. Dalam kondisi anaerob dan peningkatan kondisi alkali dan suhu, spora akan bergerminasi dan menghasilkan toksin. Mekanisme dari bakteri ini yaitu, secara kimia, perubahan warna bisa disebabkan oleh pecahnya senyawa protein pada makanan dengan kandungan protein tinggi seperti kornet dalam proses sterilisasi, kemudian bereaksi dengan logam kemasan dan membentuk senyawa besi antogen. Bakteri ini paling tahan panas dan dapat hidup pada kondisi antogen atau tanpa oksigen.
Selanjutnya, bakteri Clostridium botulinum memproduksi atau memfermentasikan asam-asam volatil seperti asam butirat, gas H2 dan CO2 yang menyebabkan penggembungan kemasan. Selain itu, juga memetabolisme protein untuk menghasilkan bau busuk karena mengeluarkan senyawa bau busuk H2S, merkaptan, indol, skatol, amonia serta gas CO2 dan H2. Selanjutnya, dapat terjadi terbukanya kemasan akibat desakan gas yang diproduksi terus-menerus. Kesimpulan dari pembahasan bakteri Clostridium botulinum yaitu bakteri Clostridium botulinum merupakan bakteri anaerob yang memiliki spora, bersifat gram-positif, dan biasanya terdapat pada makanan kaleng, seperti sarden atau lainnya. Bakteri ini termasuk ke dalam bakteri yang merugikan karena menghasilkan senyawa toksin atau racun yang dapat mematikan. Bakteri ini mampu melakukan pertumbuhan pada suhu panas antara 20–45 derajat Celcius. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.